Bajak laut yang memiliki segalanya bernama Gold Roger. Sebelum kematiannya, ia berbicara kepada semua orang, jika kalian menginginkan harta karun miliknya yang disebut One Piece, maka mereka harus mencarinya di suatu tempat. Dan dimulailah anime berjudul One Piece. Di tengah lautan yang hanya diisi oleh suara air dan burung, ada sebuah pusaran air yang cukup besar di sana. Kita juga diperlihatkan sebuah kapal yang berada di dekat pusaran air tersebut. Penjaga kapal tersebut melihat sebuah gentong mengapung di atas air. Sedangkan para penumpang sedang berpesta di dalam kapal. Penjaga tersebut berusaha mengambil gentong yang mereka lihat. Karena mereka mengira gentong tersebut berisi wine, salah satu penjaga yang berada di menara pengawas terkejut karena melihat sebuah kapal bajak laut mendekat dan menyerang mereka. Bajak laut yang menyerang mereka bernama Alvida, seorang bajak laut wanita yang kejam dan sangat narsistik. Para kru Alvida langsung merompak kapal pesiar tersebut, sedangkan salah satu budak Alvida bernama Koby malah ketakutan, sehingga Alvida harus menendang paksa bol Koby. Saat penyerangan dimulai, Koby memilih pergi ke bagian dapur kapal. Di sana ia mengambil segentong wine yang telah diambil oleh para penjaga tadi. Beberapa kru Alvida lain menemui Koby. Mereka memaksa Koby untuk memberikan gentong tersebut padanya. Saat akan dibuka, dari dalam gentong tersebut muncul seorang bocah lanang yang bangun dari tidurnya bernama Monkey D. Luffy. Karena kemunculan Luffy yang sangat tiba-tiba membuat orang-orang tersebut marah dan menyerangnya. Namun karena Luffy cukup hebat, ia bisa mengalahkan mereka dan membuat Koby keheranan. Karena Koby takut kru Alvida lainnya membunuh Luffy, ia menyuruh Luffy lari. Karena Luffy kelaparan, ia tidak bisa mendengarkan perkataan Koby dan menuju gudang penyimpanan makanan. Akhirnya, mereka pun berkenalan dan Luffy mengatakan bahwa ia masuk ke dalam gentong karena kapal miliknya terjebak di pusaran air. Saat Luffy bertanya apakah Koby adalah salah satu dari kru Alvida, ia mengatakan bahwa ia adalah orang yang dipaksa menjadi budak saat sedang memancing di tengah laut. Sementara itu, Alvida dan kru sedang mengangkut hasil jarahan mereka. 3 kru yang dihajar oleh Luffy tadi mengadu kepada Alvida dan mengira Luffy adalah pemburu harta karun. Kembali pada Koby dan Luffy. Koby akhirnya bertanya mengapa Luffy bisa seberani itu mengapung dengan tong di tengah lautan yang luas. Luffy hanya menjawab itu dikarenakan bahwa ia akan menjadi seorang bajak laut. Pernyataan Luffy tersebut membuat Koby tak mempercayainya. Koby mengatakan bahwa Raja Bajak Laut adalah seorang yang memiliki segalanya di dunia seperti kekayaan, nama besar, dan kekuatan, yang berarti Luffy mencari One Piece. Koby menambahkan bahwa seluruh bajak laut di dunia juga mencari One Piece dan mustahil orang seperti Luffy bertahan di era bajak laut seperti itu karena menjadi raja bajak laut adalah pilihannya. Luffy mengatakan ia tidak peduli jika harus mati untuk mencapainya. Koby mengatakan tidak pernah bertemu orang seyakin itu dan tidak takut mati sehingga membuat Koby berpikir mungkin jika ia seperti Luffy ia bisa bergabung dengan angkatan laut yang merupakan impiannya dari kecil. Saat itu Koby pun termotivasi untuk pergi dan berhenti menjadi budak Alvida. Tapi tiba-tiba Alvida datang dengan krunya mengepung Luffy dan Koby. Karena tak ada pilihan lain, Luffy akhirnya melawan Alvida dan krunya sendirian. Bahkan Luffy juga menggunakan Gomu Gomu no Mi untuk menghajar semua kru. Tentu saja hal tersebut membuat Alvida dan Koby kaget. Luffy juga mengenalkan dirinya kembali bahwa ia adalah manusia karet dan pemakan buah Gomu Gomu. Alvida yang sudah tahu siapa itu Luffy langsung mengajaknya duel. Awalnya, Koby menyarankan Luffy untuk kabur saja, namun Koby akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Alvida, bahwa Alvida adalah wanita yang gendut dan jelek. Tentu saja Alvida marah besar dan mengayunkan gendir besarnya tersebut. Gendir Alvida sama sekali tak mempan pada tubuh Luffy. Luffy juga melakukan jurusnya sehingga membuat Alvida terpental jauh dari hadapan mereka. Kalahnya Kapten Alvida membuat sisa krunya takut pada Luffy dan Luffy segera meminta kapal untuk mereka berdua pergi dari sana. Belum saja merayakan kemenangannya, para pasukan marin mulai mengetahui keberadaan mereka. Luffy dan Koby pun langsung kabur menggunakan perahu kecilnya. Luffy juga tidak sengaja bertatap-tatapan dengan seorang wanita berambut oranye. Berhasil kabur dari pasukan marin, Luffy pun menanyakan siapa si pemburu bajak laut yang Alvida maksud pada Koby, dan Koby hanya menjawab bahwa ia adalah Zoro. Setelah itu di tengah pelarian mereka, Koby menceritakan seorang pemburu bajak laut terkenal di dunia yaitu Roronoa Zoro yang ditahan di kota markas Angkatan Laut.
Singkatnya, Luffy menginginkan Zoro bergabung dalam krunya dan berencana membebaskannya. Tapi Koby berkata di sana dipimpin oleh seorang kapten angkatan laut yang bernama Kapten Morgan yang hanya dengan menyebut namanya saja penduduk terkejut dan takut. Saat mereka sedang mengintip Zoro, tiba-tiba ada bocil random mendekat dan memberikan Zoro onigiri. Tapi anak dari Kapten Morgan yang bernama Helmeppo datang dan menindas bocil onigiri tadi. Setelah itu, bocil onigiri menceritakan bahwa sebenarnya dalang yang membuat Zoro ditahan adalah Helmeppo. Saat itu, Helmeppo membuat kerusuhan di kedai si bocil. Zoro yang berada di sana langsung membantai Helmeppo yang hanya seperti keroco di matanya. Lalu, karena si bocil harus dihukum, Helmeppo meminta Zoro menggantikan hukuman si bocil dan ibunya selama sebulan penuh. Sementara di kedai milik si bocil onigiri, Helmeppo datang dan membuat keributan dengan mengatakan dia akan mengeksekusi Zoro besok pagi. Hal itu membuat Luffy marah dan memukul wajah Helmeppo, lalu membuatnya mengadu pada Kapten Morgan yaitu ayahnya. Di lain hari, Luffy membujuk Zoro untuk bergabung ke dalam krunya. Zoro sempat menolak karena baginya bajak laut adalah kriminal. Namun Luffy lah yang memutuskan bahwa Zoro harus bergabung dengannya. Mendengar Zoro adalah ahli pedang, Luffy mengatakan ia akan mengambil pedang Zoro yang ditahan dengan syarat Zoro harus menjadi krunya. Saat Luffy sedang menyusup untuk mengambil pedang Zoro, diperlihatkan Kapten Morgan sedang mendirikan patung dirinya. Helmeppo mengadu kepada ayahnya untuk membunuh orang yang memukulnya yaitu Luffy. Namun Kapten Morgan malah memukul Helmeppo karena dia adalah anak yang tidak berguna dan tidak seperti ayahnya. Mendengar keributan, Luffy yang sedang mencari pedang Zoro tertarik melihatnya. Dia menggunakan gumu-gumunya untuk naik tapi malah tidak sengaja merusak patung simbol dari Kapten Morgan. Luffy lalu melihat Helmeppo dan langsung menyeretnya untuk mencari tahu di mana ia menyimpan pedang Zoro. Di tengah kejar-kejarannya bersama Marin di lapangan salib, Koby di tengah menyelamatkan Zoro dan menceritakan bahwa ia akan dieksekusi besok pagi dan hanya Luffy lah yang satu-satunya bisa menyelamatkan Zoro. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba Kapten Morgan dan bawahannya menyerang dengan menembaki Koby dan Zoro. Tetapi tepat pada waktunya, Luffy meluncur dengan jurus Gomu-Gomu no Mi-nya. Ia membalikan peluru yang ditembakkan bawahan Kapten Morgan sembari memperkenalkan diri sebagai orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Luffy, setelah berhasil menangkis peluru yang ditembakkan bawahan Kapten Morgan dan menunjukkan sedikit tekadnya untuk menjadi Raja Bajak Laut, Zoro akhirnya setuju untuk bergabung dengan Luffy. Kapten Morgan yang telah mengetahui Luffy kebal terhadap peluru memerintahkan bawahannya untuk membabatnya dengan pedang, tapi Zoro berhasil menahannya. Saat itu juga Zoro berjanji akan bergabung dengan kru Luffy, tetapi hanya untuk mencapai keinginannya saja, yaitu menjadi pendekar pedang nomor 1. Setelah itu Luffy dan Zoro melawan Kapten Morgan dengan mengkombo jurusnya. Dan pada akhirnya Kapten Morgan bersama Helmeppo dapat dikalahkan oleh mereka. Sementara itu di dalam markas terlihat wanita berambut oranye sedang mencari peta menuju Grand Line, yang ternyata peta tersebut sudah dicuri oleh bajak laut bernama Buggy. Di sisi lain, Luffy dan lainnya sedang makan sembari berbincang tentang bagaimana dengan kru yang lain, atau bagaimana dengan kapal bajak laut mereka nantinya. Luffy mengatakan bahwa krunya hanya Zoro dan kapalnya saja. Koby juga menceritakan bagaimana keadaan Grand Line yang menyeramkan. Ia juga mengatakan bahwa siapapun yang masuk ke Grand Line tidak akan keluar hidup-hidup. Dahulu kala seorang raja bajak laut bernama Goldie Roger yang sudah mendapatkan segalanya meninggalkan harta karun terbesarnya yaitu One Piece di Grand Line. Sehingga semua bajak laut di dunia berusaha mendapatkannya. Dan Grand Line sudah seperti medan perang, bahkan kuburan bagi para bajak laut. Namun Luffy yang mendengarnya tetap akan pergi mencari One Piece dengan kru barunya yaitu Zoro. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba angkatan laut datang. Mereka berterima kasih karena telah membebaskan mereka dari tirani Kapten Morgan. Tapi karena Luffy dan Zoro adalah bajak laut, mereka meminta keduanya pergi dari pulau itu.
Saat itu Kobe ditanya apakah ia salah satu dari bajak laut tersebut atau bukan. Luffy pun sengaja membuat Kobe kesal agar memukul Luffy, supaya angkatan laut berpikiran Kobe bukanlah salah satu krunya. Luffy akhirnya pergi menuju kedai tersebut, dan Kobe terbukti bukan bagian dari kru Luffy. Ia juga meminta izin untuk menggapai mimpinya dengan bergabung menjadi anggota angkatan laut. Saat Kobe diam-diam berterima kasih kepada Luffy, ternyata angkatan laut lainnya pun ikut berterima kasih dan memberikan penghormatan untuk mengiring pelayaran Luffy. Di sisi lain, wanita berambut oranye tadi sedang terdampar di tengah-tengah lautan luas. Di sana ada beberapa anak buah dari bajak laut Buggy. Para kroco itu pun mendekat dan menanyakan kepada wanita tersebut yang bernama Nami. Nami meminta pertolongan pada mereka dan akan memberikan hartanya sebagai gantinya. Saat para perompang itu mengeceknya, ternyata mereka ditipu, dan buruknya Nami mengambil perahu mereka beserta isinya. Beralih pada Luffy dan Zoro, mereka nampaknya kehilangan arah di tengah lautan. Zoro juga memarahi Luffy karena perjalanan mereka tak mengarah kemanapun, dan mereka membutuhkan seorang navigasi. Zoro yang marah-marah membuat kapalnya bergoyang sehingga topi jerami milik Luffy terbang menjauh dari kapalnya. Luffy dan Zoro langsung bersegera menjulurkan tangannya pada topi itu, dan dengan topi itu mengingatkan Luffy pada masa kecilnya. Saat bocil, Luffy sering ikut nongkrong bersama Shanks dan semua krunya di kedai Makino. Ia selalu meminta untuk bergabung dengan kru Shanks, dan Shanks hanya tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Tak lama kemudian datang seorang bandit gunung ke kedai mereka. Di sana bandit itu memesan banyak sake kepada Makino. Karena sakenya telah diborong habis oleh Shanks, Shanks memberikan sebotol sake miliknya yang belum dibuka. Bandit itu malah menghajar Shanks dengan botol tersebut. Shanks masih sangat kalem dan membersihkan lantainya. Lalu ia pun pergi sembari merusak beberapa barang di kedai itu. Bukannya marah, Shanks dan krunya malah terbahak-bahak atas kelakuan bandit tadi. Namun berbeda dengan Luffy yang memarahi mereka semua karena ia anggap pecundang telah mengabaikan seorang songong tadi. Luffy pun meluapkan amarahnya dengan memakan buah iblis milik Shanks. Tentunya hal itu membuat semua orang terkejut dan Shanks marah. Buah itu membuat Luffy menjadi manusia karet dan membuat Luffy tak akan bisa berenang lagi. Singkatnya, Luffy malah balas dendam pada para bandit tadi. Namun karena masih bocil, ia jadinya dihina dan hendak dibinasakan. Beruntungnya, Shanks dan krunya datang. Karena telah menghina Luffy yang sudah Shanks anggap bagian dari mereka, mereka pun menghajar para bandit tersebut. Tak ada pilihan lain, bos bandit tersebut kabur menghilang membawa Luffy dari pandangan mereka. Bandit tersebut kabur ke tengah lautan. Ia melempar Luffy dan buruknya ada sebuah monster air di dekat mereka. Namun untungnya lagi-lagi Shanks berhasil menyelamatkan Luffy dan dengan kekuatannya, Shanks berhasil memanipulasi monster tersebut agar meninggalkan mereka. Berhasil selesai dengan urusan sang bandit, Luffy menangis. Ia menangisi karena lengan Shanks telah buntung dimakan makhluk tadi. Setelah itu, Shanks pun bersiap-siap untuk pergi berlayar dan tak akan kembali lagi. Luffy juga telah memutuskan untuk menjadi bajak laut dengan caranya sendiri, memiliki kapal sendiri dan kru sendiri. Dengan tekadnya tersebut, Shanks memberikan topi jeraminya pada Luffy. Luffy hanya menangis menatap kepergian Shanks dan krunya. Luffy yang mengingat masa lalunya hanya tersenyum. Karena lapar, Luffy berusaha menangkap burung di atasnya. Namun, ia malah dibawa pergi oleh burung itu. Sedangkan Zoro, ia yang dihadang oleh anak buah Buggy, langsung memperbudak mereka bertiga untuk terus mendayung.